kita menuntut ilmu ingin dapat ridho Allah, maka selain kita berdoa cerdas, kita juga akan dapat ridho Allah. Kalau tujuan belajar kita ingin mendapat maghfirah dari Allah, ampunan dari Allah, selain kita cerdas, juga akan diampuni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian anak-anakku semuanya? Baik, alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Anak-anakku yang soleh dan solehah, hari ini kita masih belajar tema 4 subtema 3 pembelajaran yang kelima dan keenam. Nah, di pembelajaran yang kelima dan keenam ini nanti kalian akan belajar muatan bahasa Indonesia, kemudian dilanjut dengan muatan PPKN dan ditutup dengan muatan matematika. Pak Guru berharap kalian tetap semangat, tetap menjaga kesehatan dan selalu berdoa. Mudah-mudahan kita akan segera bisa bertemu di sekolah yang kita cintai. Anak-anakku sekalian, di pembelajaran 5 dan 6 ini, khususnya untuk muatan bahasa Indonesia, kita masih belajar tentang memahami isi teks bacaan. Nah, oleh karena itu, mari kita mulai dengan membaca bacaan yang ada di buku kalian atau yang ada di layar belakang Pak Guru. Kesehatan dan keselamatan ketika bermain perlu diperhatikan. Kebersihan lingkungan wajib diperhatikan sebelum bermain. Jika ada sampah dan kotoran hewan harus dibersihkan terlebih dahulu. Kotoran hewan jika terinjak dapat membuat kaki gatal. Kaki yang gatal akan membuat kegiatan terganggu. Keselamatan dalam bermain juga harus diperhatikan. Jika ada benda tumpul atau benda tajam harus disingkirkan. Misalnya duri atau potongan kayu yang tajam. Duri dan potongan kayu yang tajam dapat melukai kaki. Kegiatan bermain pun akan terganggu. Oleh sebab itu, kesehatan dan keselamatan bermain harus selalu diperhatikan. Nah, anak-anakku sekalian, setelah kita membaca teks yang ada, sekarang kita coba melihat apa isi teks dari bacaan tersebut. Oke, yang pertama adalah isi teks. 1. Sebelum bermain kita harus membersihkan arena bermain dari 1. Sampah. Nah, kalau kita mau bermain seharusnya kita bersihkan dulu lah sampah-sampah, ya. Kenapa? Supaya kita dapat bermain dengan nyaman, ya, tidak ada gangguan. Yang kedua, kita harus membersihkan dari kotoran-kotoran hewan. Biasanya hewan itu kan suka buang buang kotoran sembarangan. Nah, kita lihat dulu ada tidak kotoran di situ. Kalau ada kita segera bersihkan. Kenapa? Karena kotoran hewan atau kotoran-kotoran yang lain kalau kita menginjaknya, kita tanpa alas kaki, nah bisa menyebabkan kaki kita menjadi gatal-gatal. Kalau kaki kita gatal-gatal, otomatis kita mainnya juga tidak bisa enjoy, tidak bisa enak, tidak bisa nyaman. Nah, yang kedua, setelah kita bersihkan, setelah kita main, kita juga harus ingat, main juga harus jaga keselamatan, harus hati-hati. Bagaimana caranya? Nah, kalau seandainya ya di tempat bermain kita, di arena bermain kita ada benda-benda yang tajam, benda-benda tumpul, kita harus buang terlebih dahulu. Benda tumpul itu seperti apa? Ada patahan bata, pecahan batu, pecahan genteng atau pecahan kaca, atau potongan kayu dan sebagainya, kita harus singkirkan, ya. Kemudian
Selain itu kita juga harus tetap berhati-hati dan waspada, ya. Oke, baik, itu adalah muatan pembelajaran bahasa Indonesia yang kelima. Sekarang muatan pembelajaran bahasa Indonesia keenam, yaitu masih tetap membahas isi teks sebuah bacaan. Kesehatan badan perlu dijaga. Menjaga kesehatan badan itu penting. Hal ini dilakukan agar terhindar dari penyakit. Penyakit akan mudah datang apabila kurang memperhatikan kesehatan badan. Jika badan sakit, semua kegiatan akan terganggu. Nafsu makan pun akan berkurang. Banyak cara yang dapat dilakukan untuk menjaga kesehatan badan. Kita harus mandi secara teratur. Kita dapat menggunakan sabun mandi agar lebih bersih. Selain itu, kita harus mencuci tangan sebelum makan, mencuci kaki sebelum tidur, menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Dengan demikian, badan akan menjadi bersih dan sehat. Nah, anak-anakku sekalian, kira-kira apa isi dari teks yang telah kita baca? Ayo kita lihat. Cara menjaga kesehatan. Yang pertama adalah mandi secara teratur. Biasanya kita mandi 2 kali sehari, di pagi dan sore. Kemudian mandi juga tidak perlu lama-lama dan juga tidak cepet-cepet, ya. Kalau lama tapi tidak bersih, percuma. Karena kebanyakan kalian kalau mandi selalu main di kamar mandi, nyanyi di kamar mandi, ya. Nah, kalau mandi juga harus menggunakan sabun. Kenapa? Supaya kuman-kuman yang ada di badan kita hilang dan badan kita menjadi bersih. Yang kedua adalah mencuci tangan sebelum makan. Nah, apalagi kondisi seperti ini, banyak virus yang ada di negara kita. Kita tidak hanya ketika sebelum makan, tapi setiap kita melakukan kegiatan kita harus mencuci tangan atau selalu menjaga protokol kesehatan. Yang ketiga adalah mencuci kaki sebelum tidur. Nah, biasakanlah kita sebelum naik ke tempat tidur kita cuci kaki. Supaya kenapa? Supaya kasur kita, tempat tidur kita tetap bersih, ya. Tidak ada debu yang nempel di kaki kemudian naik ke kasur. Nanti tempat tidur kita akan cepat kotor. Dan juga ketika tempat tidur kita kotor, kita tidur juga nggak nyaman, gatal segala macam. Yang keempat adalah menggosok gigi setelah makan dan sebelum tidur. Tujuannya agar gigi kita tetap sehat, bersih, ya. Oke, itu saja anak-anakku yang dapat Pak Guru sampaikan. Selanjutnya setelah pembelajaran bahasa Indonesia akan dilanjut dengan pembelajaran PPKN. Terima kasih. Hai, ketemu lagi dengan Bu Gita. Sekarang kita belajar PPKN. Tema 4, subtema 3, pembelajaran 5 dan 6. Tadi kalian sudah belajar dengan Bapak Sodikin bahasa Indonesia, memahami isi teks dan mencari makna kosakata, ya. Untuk hari ini kita belajar pentingnya persatuan, manfaat persatuan dalam bermain. Beberapa hari yang lalu sudah Bu Guru ajarkan, ya, apa saja manfaat, ya, persatuan, kebersamaan saat bermain dan berolahraga. Kemudian apa saja akibatnya apabila hal itu tidak kita lakukan, ya. Sekarang kita diulang lagi, semoga kalian cepat paham. Perhatikan, sikap yang harus dimiliki agar tercipta persatuan. Ini sikap yang harus dimiliki agar terwujud persatuan dalam bermain dan berolahraga. Yang pertama yaitu menjaga kekompakan tim. Jadi tim itu harus kompak, harus solid, tidak boleh terpecah belah. Ya.
Kemudian saling mendukung dan saling membantu. Ingat, saling mendukung, saling membantu, saling bekerjasama. Apabila ada anggota kelompok yang mengalami kesulitan harus kita bantu, saling support ya. Yang ketiga, saling menghargai dan menghormati perbedaan. Kemudian yang keempat, tidak bersikap egois. Yang kelima, bisa berkomunikasi dengan baik ya. Apapun itu didiskusikan, dikomunikasikan, dimusyawarahkan karena merupakan suatu kelompok atau tim. Yang keenam, mudah bergaul. Berikutnya, Dayu dan teman-teman menunjukkan kebersamaan dalam bermain. Kebersamaan merupakan wujud dari persatuan. Kemudian kita belajar apa manfaat persatuan ketika bermain. Apa pula akibat yang kamu peroleh jika tidak ada persatuan ketika bermain. Jadi bermain itu kan bagus ya. Kamu senang mana? Bermain sendiri atau bersama-sama teman? Wah, pasti semuanya suka kalau bermainnya bersama-sama teman. Lebih menyenangkan, lebih happy buat kita, lebih seru ya. Kalau sendiri ya terbatas mainnya. Main apa sendirian ya? Nanti cepat bosan ya. Kita lihat untuk berikutnya, kita akan bandingkan ya manfaat ya adanya persatuan saat bermain, kemudian nanti apa akibat tidak ada persatuan saat bermain. Sekarang manfaatnya dulu atau baiknya dulu ya. Satu, permainan menjadi lebih menyenangkan. Nah, bermain bersama teman apabila ada kebersamaan, ada persatuan pasti akan lebih menyenangkan, lebih seru ya. Yang kedua, tercipta kerukunan antar teman ya. Kita bertambah akrab dengan teman kita ya. Kemudian yang ketiga, menambah keakraban antar teman. Semakin apa? Akrab, semakin dekat ya. Kemudian yang keempat, kelompok akan meraih kemenangan. Misalnya ini ada dua tim yang sedang bermain diadu ya, bukan adu yang bagaimana, adu fisik bukan ya. Siapa yang menang? Biasanya itu adalah kelompok yang apa? Saling mendukung, yang bersatu, yang kompak ya. Kemudian apa saja akibat apabila tidak ada persatuan saat bermain? Yang pertama, permainan menjadi kacau karena masing-masing anggota tim, anggota kelompok maunya menang sendiri, bersikap egois, tidak mau peduli pada temannya ya. Yang kedua, terjadi perselisihan antar teman. Kenapa terjadi begitu? Karena tidak ada sikap saling menghargai, berselisih, bertengkar ya. Yang ketiga, bersikap tidak peduli karena mementingkan diri sendiri. Akhirnya jadi orang yang apa? Cuek, tidak mau peduli pada teman, atau bersikap masa bodoh. Wah, kalau sudah begitu ya sangat tidak teruji. Yang berikutnya yang keempat, kelompok bisa mengalami kekalahan pasti karena masing-masing punya kepentingan sendiri, sehingga apa? Permainan jadi kacau, tidak fokus ya, sehingga kelompoknya akan jadi kalah. Nah, itu tadi manfaat adanya persatuan saat bermain. Kemudian apa akibatnya apabila tidak ada persatuan saat bermain ya. Belajar terus, simak video Bu Guru ya. Setelah ini kalian akan belajar matematika bangun ruang bersama Bu Mariani. Terima kasih. Alhamdulillah anak-anak ketemu lagi sama Bu Madi muatan matematika di pembelajaran 5 dan 6. Gimana kabarnya? Masih sehat ya? Oke, kalau kemarin kita sudah belajar tentang bangun ruang, masih hari ini tentang bangun ruang. Tadi di awal kalian sudah belajar bahasa Indonesia, masih tentang memahami teks bacaan, lalu PPKN ya, masih tentang kebersamaan, kesatuan ya. Nah, sekarang di muatan matematika juga masih mengulas tentang banyak sisi, titik sudut, dan rusuk pada bangun ruang. Nah, coba siapa yang masih ingat? Ini namanya bangun ruang apa? Nah, ingat kalau yang ada puncaknya nih, ada puncaknya ini namanya limas ya. Nah, kalau dia sama-sama lurus ini namanya prisma. Oke, nah seperti ini ya.
ini prisma dan limas. Menghitung berapa banyak rusuk, sisi dan titik sudut pada bangun ruang ini. Nah, coba perhatikan anak-anak ya. Kalau ini nih yang garis-garis ini nih, ini namanya rusuk ya. Nah, tapi yang kalau di dalam data ini bukan tanda lagi ya. Ini membentuk persegi itu namanya sisi ya. Nah, kalau yang di sini ujung-ujungnya ini namanya titik sudut. Oke. Nah, kalau pada prisma ini prismanya bukan prisma segi 6. Kenapa disebut segi 6? Karena dia alasnya berbentuk segi 6. Nih, 1 2 3 4 5 6 segi 6 kan. Nah, ini alasnya dan atapnya sama, dia segi 6. Alas dan atapnya saja sudah 2 sisinya. Nah, untuk sampingnya kita lihat karena dia segi 6 otomatis sisi yang tegaknya itu juga ada 6. Nah, berarti 1 2 3 4 5 6 7 8. Berarti prisma ini mempunyai rusuknya tadi kita belum hitung ya. Sisinya dulu. Sisinya ada 6. Sisinya ada 8. Karena 6 tambah 2 ya. Lalu rusuknya. Rusuknya karena ini 6 atasnya tambah 6 bawah berarti jadi 12, ya kan? 12 tambah yang berdiri 6. Berarti berapa? Jadi 18. Banyak ya dia rusuknya ya. Nah, terus titik sudutnya hanya atas dan bawah saja ya. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12. Berarti ada titik sudutnya ada 12. Banyak ya. Kalau prisma yang alasnya segi 5, segi 6 ya, segi 7, segi 8 itu pasti dia punya lebih banyak rusuk gitu. Nah, sekarang kita beralih ke limas. Ini limas segi 5. Kenapa disebut limas segi 5? Karena alasnya merupakan segi 5. 1 2 3 4 5 ya anak-anak. Nah, bagaimana cara menghitung rusuknya? Sama. Ini 1 2 3 4 5. Karena yang alasnya aja rusuknya ada 5, berarti ke atasnya juga sama 5. 1 2 3 4 5. Berarti ada 10. Nah, tapi sisinya nggak ada 10 ya. Sisinya sisi bawah nih yang alas sama sisi tegak aja. Di atasnya kan nggak ada. Ini alas nih. Alasnya 1, yang tegak ada 5, berarti sisinya ada 6 ya. Nah, sekarang kita mau ke titik sudut. Nah, nanti gua kasih lihat gambarnya kalau ini ada. Ini titik sudut 1 2 3 4 5 dan hanya puncak ini aja 1. Jadi titik sudutnya ada 6. Oke. Nah, sekarang nih kalau yang 5 semua kebetulan punya. Nih, ini adalah limas segi 5. Sama ya, ini segi 5 tuh. 1 2 3 4 5. Makanya disebut limas segi 5 karena alasnya segi 5 ya, sekali lagi. Nah, coba perhatikan baik-baik. Kita tadi mau menghitung berapa banyak rusuknya. Ini kan rusuk nih 1 2 3 4 5 rusuk kan. Naik ke atas 6 7 8 9, 10. Oke, nah itu namanya rusuk. Berarti betul ya, pas rusuknya ada 10. Sisinya sekarang ini Bumar kasih tanda. Kita pertama dulu alas nih 1, ya kan? Sisinya 1. Ini 2. Balik lagi ke sini 3. Ke sini 4. 5. Ada yang belum ditandain? Ada 1 ya. 6. Sama ya, isinya 6. Titik sudutnya tadi ini nih ya, ya nak ya nih 1 2 3 4 5 ditambah hanya ujung ini 1 jadi 6 ya. Titik sudutnya ada 6 seperti itu ya. Ini untuk limas. Nah, kalau ini prisma, contohnya prisma segitiga. Kemarin kita udah belajar nih ya. Kenapa disebut prisma segitiga? Karena alasnya berbentuk segitiga. Ingat baik-baik ya. Prisma dan limas itu disebut namanya tergantung dengan bentuk alasnya. Jadi ada, nah kalau ini limas segi 4 karena alasnya segi 4.
segitiga karena alasnya segitiga dan seterusnya ya. Ini juga sama nih. Berapa nih sisinya? Kita kasih tanda aja. Yang bawah dulu. 1, ya kan? Yang atas ya. 2. Nah, sekarang sampingnya nih yang tegak. 3, 4, 5 ya. Sekarang rusuknya nih. 1 yang tegak dulu. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ada 9. Titik sudutnya tinggal dihitung saja ininya ya anak-anak. Nah, alhamdulillah di pembelajaran 5 dan 6 kita sudah selesai ya. Masih sama, yang penting adalah dalam melihat bangun ruang itu ketelitian kalian. Ingat, garis putus-putus itu termasuk rusuk ya nak. Kenapa ditulisannya garis putus-putus? Karena dia posisinya ada di belakang gitu. Makanya dibentuknya dengan garis putus-putus. Jadi dihitung juga tetap ya. Oke, alhamdulillah pembelajaran kita selesai. Jangan lupa selalu jaga kesehatan kalian, beribadah, berdoa yang harus selalu kita ulang-ulang ya nak ya. Semoga kita bisa ketemu lagi nanti ya. Jangan lupa 3M-nya juga selalu dilaksanakan supaya kita terjaga dari segala macam jenis penyakit pastinya ya. Oke, semangat selalu anak-anak. Semoga ilmu yang Bapak Ibu guru berikan kepada kalian bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.